Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok lain akan mempresentasikan proyek akhir pengolahan citra digital. Nah, kami akan membagi 6 kasus yang telah diberikan ke masing-masing kelompok. Kasus pertama akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Muhammad Diki Armansyah. Kasus kedua akan dibawakan oleh Nirmala Sari, Nuria Iva. Kasus ketiga akan dibawakan oleh Muhammad Gintan Saki Sapran. Kasus keempat dibawakan oleh Saudari Nirmala Sari. Kasus kelima dibawakan oleh Muhammad Faruk Al-Fauzi. Dan kasus terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Aldi Al-Fatih. Daripada menunggu lama, langsung saja kita eksekusi. Baik, ini adalah tampilan dari website yang telah kami rancang, yang dimana terdapat 6 fitur utama yang kami berikan. Yang pertama ada resize, kedua ada fitur negatif, yang ketiga adalah fitur perbaikan citra, yang keempat ada fitur biner yang mengubah citra ke biner, kemudian ada fitur deteksi tepi dan fitur deteksi objek. Masing-masing fitur ini akan dibawakan oleh teman kelompok saya sebelumnya yang telah diperkenalkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya telah memilih salah satu fitur yang ada di sini, yaitu resize. Di mana resize ialah proses mengubah ukuran gambar baik dalam hal panjang maupun lebar. Pada tampilan ini terdapat input gambar di mana pengguna dapat mengunggah gambar yang ingin di resize. Selanjutnya terdapat contoh resize di mana pengguna memasukkan panjang dan lebar gambar yang ingin di resize. Misal di sini 800 dan lebarnya 800. Bisa dilihat gambar yang di resize berbeda dengan gambar aslinya. Pengguna juga dapat mengunduh dan mengclear gambar yang memungkinkan pengguna untuk membersihkan hasil dari outputnya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke contoh kasus 2, yaitu merubah citra asli ke citra negatif. Nah, bisa dilihat di sini perbedaannya. Kalau hasilnya itu seakan-akan warna keterbalikan dari citra asli yang digunakan. Kayak misalnya ini citra negatif tone, hasil warna komplementernya jadi berlawanan nih warnanya sama warna yang ada di citra aslinya. Jadi itu berubahnya diambil dari RGB. Setiap RGB itu misalnya 255 dikurang berapa sekian sehingga bisa menghasilkan ini. Jadi saya akan melanjutkan fitur perbaiki, di mana fitur perbaiki ini menggunakan teknik Gaussian blur. Nah, jadi bisa kita lihat dari hasil deteksi objek perbaiki. Di sini gambarnya ini mengurangi kebisingan. Fiturnya ini mengurangi kebisingan pada gambar. Nah, kenapa menggunakan teknik Gaussian blur? Karena teknik ini mampu mengurangi atau menghaluskan menghaluskan pixel, dan teknik ini juga dapat menghasilkan efek penghalusan yang lebih efektif dan lebih alami. Baik, saya akan menjelaskan metode keempat, yaitu biner. Nah, biner ini adalah mengubah nilai menjadi 2 nilai saja, yaitu 1 dan 0. Kita akan mencoba. Kita mulai gambar ini. Nah, di sini ada beberapa batas, yaitu 70, 100, 127 dan juga 200. Kita akan coba 70. Ya, di situ kita lihat hasilnya bahwa sangat sensitif. Kenapa? Karena banyak detail dan objek dengan intensitas rendah tetapi menampilkan banyak kebisingan. Kemudian di ambang batas 100. Nah, kita lihat di sini cukup sensitif, tetapi menangkap banyak detail, namun dengan sedikit kebisingan kebisingannya itu berkurang dibandingkan tadi dengan 70. Kemudian kita coba di 127. Nah, di situ sudah seimbang karena menangkap detail yang sensitif dengan keseimbangan yang merata. Ini tuh cocok untuk aplikasi
kebersihan oleh gambar. Dan kita coba yang terakhir di ambang batas 200. Kita lihat di sini kurang sensitif, hanya mendeteksi objek yang sangat terang dan menghasilkan gambar yang lebih bersih dengan sedikit kebisingan, tetapi bisa kehilangan beberapa detail dari objeknya. Baik, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan salah satu fitur yang ada dalam aplikasi kami, yaitu fitur pendeteksian terpilih. Nah, sebagai pengantar, fitur ini berguna untuk mendeteksi batas atau kontur objek yang ada dalam satu citra. Nah, setelah kita mengupload sebuah citra, kita menggunakan mekanisme dalam proses pendeteksian terpilih ini, di mana alurnya itu sendiri. Pertama-tama citra akan diubah menjadi gambar grayscale, kemudian kita menerapkan dua kernel, yaitu kernel yang dapat digunakan untuk mendeteksi tepi vertikal dan tepi horizontal. Nah, hasil dari kedua gambar ini kemudian akan digabungkan untuk menghasilkan suatu output citra. Baik, jadi itu saja penjelasannya. Terima kasih. Untuk kasus terakhir, yaitu deteksi objek pada citra, saya akan menggunakan fitur objek. Pertama kita upload gambarnya terlebih dahulu. Saya akan memilih gambar kecil objek 1. Kemudian saya akan melakukan proses gambar yang akan mengubah gambar ini menjadi deteksi objek. Bisa kita lihat warna hijau ini teridentifikasi sebagai objek dari gambar yang diolah, dan yang hitam ditandai sebagai non objek. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.